Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh intrik, kejutan, dan tentunya, pelajaran hidup yang berharga. Sebelum kita mulai menyelami babak baru yang pastinya akan membuat hati berdebar dan pikiran bertanya-tanya, yuk, saya mau minta bantuan kalian. Jangan lupa, tanda jempol naik like video ini sebanyak-banyaknya. Bel subscribe, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan setiap babak cerita terbaru dari kita. Tangan menulis 2 dan yang paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Saya tunggu partisipasi kalian ya. Karena dukungan kalianlah yang membuat channel Cerita Irfa terus berkembang dan menjadi tempat berkumpulnya kita, para pecinta kisah penuh misteri. Siap untuk dikejutkan? Kita mulai sekarang. Riana berdiri di ambang pintu kamar tidur utama, tangannya menggenggam keranjang cucian yang setengah penuh. Di belakangnya, lampu ruang tengah sudah dipadamkan, menyisakan pencahayaan remang-remang dari lampu tidur kecil yang terpasang di sudut. Pukul 9 malam, dan ini adalah malam ke-7. 7 hari penuh keheningan yang memekakan telinga. 7 hari tanpa suara kunci diputar di pintu depan, tanpa aroma parfum mahal yang selalu ditinggalkan suaminya, Dion, setiap kali ia pulang. Sejak hari pertama, saat Dion pergi dengan alasan, perjalanan bisnis mendadak yang sangat rahasia, Riana tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena Dion tidak pernah bepergian. Suaminya adalah pria yang sibuk, karismatik, dan selalu dikelilingi urusan-urusan yang entah penting atau hanya sekadar kesenangan. Namun, kali ini berbeda. Biasanya, selalu ada pesan singkat, setidaknya satu panggilan setiap malam untuk memastikan Riana tahu betapa sibuk dan pentingnya dia. Kali ini, nihil. Ponsel Dion mati, dan semua pesan Riana hanya berakhir dengan centang abu-abu. Awalnya, Riana membiarkan dirinya merasakan sedikit kecemasan, rasa takut yang wajar bagi seorang istri yang suaminya mendadak hilang di telan bumi. Ia mencoba menghubungi rekan kerja Dion, namun semua menjawab dengan jawaban seragam yang terasa seperti sudah disiapkan. Dion sedang cuti mendadak dan urusannya sangat pribadi. Sikap rekan-rekan Dion yang terlalu rapi itu justru membuat alarm di kepala Riana berbunyi nyaring. Riana bukan wanita bodoh. Ia adalah seorang manajer keuangan yang cermat, terlatih untuk melihat pola aneh dan membaca celah dalam setiap laporan. Dan saat ini, hidup pernikahannya terasa seperti laporan audit yang penuh manipulasi. Sambil melipat kemeja-kemeja Dion yang selama ini teronggok di lemari, Riana memperhatikan dengan detail. Kemeja putih yang baru dicuci ini, meskipun bersih, tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa kancing manset favorit Dion, yang terbuat dari perak, telah hilang. Dion sangat protektif terhadap kancing itu, hadiah pernikahan mereka. Kehilangan kancing itu dalam perjalanan bisnis, rahasia, terasa tidak masuk akal. Ini adalah petunjuk pertama, petunjuk yang mengonfirmasi kecurigaannya. Ini bukan urusan bisnis. Ini adalah liburan yang disengaja, sebuah pelarian. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap bingkai foto pernikahan mereka yang tampak begitu palsu di bawah cahaya lampu. Riana ingat betul bagaimana dulu ia memuja Dion, sosok pria yang tampak sempurna, ambisius, dan menjanjikan masa depan cerah. Namun, seiring waktu, janji-janji itu mulai terasa hampa, digantikan oleh keegoisan dan kebiasaan Dion meremehkan usahanya. Setiap kali Riana berhasil dalam pekerjaannya, Dion hanya akan berkomentar, "Tentu saja kamu bisa, sayang. Tapi ingat, kamu bisa sampai di sana karena status sosial kita." Kalimat-kalimat kecil yang menusuk dan selalu merendahkan. Pikiran Riana kini sepenuhnya tenang. Bukan ketenangan yang datang dari penerimaan, melainkan ketenangan yang muncul dari keputusan yang telah bulat. Sejak malam ketiga, setelah ia menyadari Dion tidak akan menjawab, Riana berhenti menangis. Ia mengubah kecemasan menjadi energi, dan kesedihan menjadi fokus. Ia mulai bekerja. Pagi-pagi sekali pada hari keempat, Riana meminta izin cuti darurat dari kantor, bukan untuk berduka, melainkan untuk melakukan investigasi kecil-kecilan. Ia tahu Dion memiliki beberapa rekening bank rahasia dan investasi bodong yang disamarkan sebagai aset pribadi. Tugas pertama Riana adalah mengamankan sisa aset yang masih bisa diselamatkan atas namanya. Berkat pekerjaannya yang melibatkan audit dan kepatuhan hukum, Riana tahu persis di mana celah hukum berada. Ia menghubungi pengacara kepercayaannya, yang terkejut dengan permintaan Riana. "Kamu yakin, Riana?
Ini adalah gugatan cerai dengan klaim penggelapan dana? Tanya sang pengacara, Bapak Hadi, waktu itu. Saya yakin, Pak. Saya sudah menyimpan semua bukti transfer, kwitansi, dan bahkan rekaman pembicaraan yang menunjukkan niat buruknya. Saya sudah lelah. 7 hari tanpa kabar adalah puncaknya. Jawab Riana dengan suara datar. Lalu, ada Mira. Mira adalah sahabat Riana sejak kuliah. Seorang jurnalis investigasi lepas yang memiliki jaringan informasi yang luas dan tersembunyi. Mira adalah mata Riana di luar rumah. Pada hari ke-6, Mira mengirimkan kabar. Bukan pesan teks, melainkan sebuah rekaman suara yang sangat singkat dan jernih. Rekaman itu berisi suara tawa Dion yang khas, dicampur dengan suara musik asing, dan suara seorang wanita yang memanggilnya, sayang. Lokasi dalam rekaman itu, menurut Mira, adalah sebuah resort mewah di luar pulau, tempat yang biasa digunakan para pengusaha untuk pertemuan rahasia, alias bersenang-senang tanpa pengawasan. Saat mengingat rekaman itu, Riana tersenyum tipis. Ternyata dugaan dia benar. Pelarian itu bukan hanya dari tanggung jawab finansial, tapi juga dari ikatan pernikahan yang selama ini ia pikul sendiri. Kebenaran ini tidak menyakitinya lagi. Sebaliknya, hal itu memberikan kejelasan dan membebaskan. Riana melangkah ke meja kerja Dion, membuka laci paling bawah yang selama ini selalu dikunci oleh suaminya. Dion selalu mengira Riana tidak tahu bahwa kunci duplikatnya tersimpan di balik lukisan pemandangan di ruang makan. Dengan gerakan tenang, Riana mengambil sebuah kunci kecil dan membuka laci tersebut. Di dalamnya, ada beberapa dokumen bisnis, dan yang paling mencolok, sebuah map plastik berwarna biru. Map itu berisi tagihan kartu kredit yang belum dibayar, menumpuk, dan semuanya atas nama Riana. Dion selalu menggunakan kartu kredit Riana untuk kebutuhan pribadinya, dengan alasan untuk penghematan pajak. Jumlah tagihan di sana membuat Riana menarik napas tajam. Dion bukan hanya lari, tapi ia juga telah menjerumuskan Riana ke dalam lilitan utang. Di balik tumpukan dokumen itu, Riana melihat secari kertas kecil yang terlipat rapi. Itu adalah surat resmi dari Bank Pusat mengenai penangguhan pinjaman besar atas nama Dion. Pinjaman itu didapat dengan menjaminkan sebagian besar saham perusahaan mereka. Saham yang diam-diam telah diubah status kepemilikannya oleh Dion, tanpa sepengetahuan Riana. Melihat tanggal surat itu, Riana menyadari, Dion tidak pergi untuk perjalanan bisnis rahasia. Dia lari karena dia sudah bangkrut dan terlilit utang. Kini Riana mengerti mengapa Dion tidak bisa dihubungi. Dia tidak ingin Riana tahu betapa besar masalah yang sedang mereka hadapi. Dia ingin Riana menanggung beban ini sendirian. Riana menutup laci itu tanpa tergesa-gesa. Ia kembali ke kamarnya, menuju meja rias yang elegan. Dari laci paling atas, Riana mengeluarkan amplop kuning tebal. Amplop itu sudah rapi, tertutup rapat dengan perekat. Di dalamnya, sudah disiapkan 2 berkas penting yang telah Riana kumpulkan selama 7 hari ini. Salinan gugatan cerai resmi yang telah didaftarkan di pengadilan pada hari ke-6 kepergian Dion. Laporan audit singkat yang menunjukkan aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Dion, lengkap dengan catatan transaksi mencurigakan dan penangguhan pinjaman bank. Riana meletakkan amplop kuning itu di atas nakas, tepat di samping lampu tidur. Posisi yang sangat terlihat, sebuah objek asing yang akan langsung menarik perhatian siapapun yang baru kembali ke kamar ini. Tepat pukul 10 malam. Ponsel Riana bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dia di bandara sekarang. Sendirian. Kelihatannya tegang dan lelah. Dia akan sampai 30 menit lagi. Itu adalah Mira. Riana membalasnya dengan satu emoji hati. Riana tahu, malam ini, hitungan mundurnya akan berakhir. Dinginnya malam ini akan segera berubah menjadi panasnya konfrontasi yang ia nantikan. Riana mematikan lampu kamar, menyisakan kegelapan dan amplop kuning yang bersinar samar di bawah cahaya dari luar jendela. Ia menarik napas panjang, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menyambut akhir dari kisah yang telah lama ia tulis di dalam hatinya. Ia sudah tidak sabar melihat wajah Dion saat pintu itu terbuka. Ketenangan Riana adalah senjata terkuatnya. Riana tidak perlu menunggu lama. Tepat 35 menit setelah pesan dari Mira masuk, sebuah bunyi samar terdengar dari kunci pintu depan. Bunyi yang khas, agak canggung, seolah-olah tangan yang memegang kunci itu gemetar atau tergesa-gesa. Riana tetap diam di dalam kamar yang gelap,
Posisinya berdiri tegak di samping nakas, di mana amplop kuning itu tergeletak bagaikan sebuah ultimatum. Jantungnya tidak berdebar kencang karena takut, melainkan karena antisipasi dingin yang tajam. Ia seperti seorang jenderal yang menunggu musuh masuk ke dalam benteng yang sudah dipersiapkan dengan segala jebakannya. Pintu depan terbuka dengan suara berderit pelan. Langkah kaki yang masuk terdengar berat dan tidak bersemangat. Itu adalah langkah Dion. Riana bisa membayangkan suaminya yang lelah, mungkin agak kusut, menyeret koper yang selalu ia bawa dengan bangga. Dion pasti menyalakan lampu ruang tengah. Namun Riana tidak melihat cahaya itu menembus ke dalam kamar. Ini berarti Dion tidak ingin menarik perhatian. Sebuah indikasi bahwa ia sendiri merasa bersalah dan ingin menghindari konfrontasi. Dion memasuki kamar tanpa mengetuk. Sebuah kebiasaan buruk yang tidak pernah bisa Riana ubah. Saat Dion menyalakan lampu kamar yang redup, matanya langsung menangkap siluet Riana yang berdiri diam di samping tempat tidur. "Riana?" Suara Dion terdengar serak. Terkejut melihat istrinya sudah bangun dan menunggunya dalam kegelapan. Nada suaranya tidak mengandung kelegaan, melainkan ketidaknyamanan karena rencananya untuk menyelinap masuk dan berpura-pura semuanya baik-baik saja gagal total. Riana tidak menjawab. Ia membiarkan keheningan mengisi ruangan, membiarkan Dion tenggelam dalam ketidaknyamanannya sendiri. Keheningan itu jauh lebih kuat daripada rentetan pertanyaan. Dion memaksakan senyum yang terlihat palsu di wajahnya yang tampak pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah bukti dari 7 hari yang penuh tekanan, bukan sekadar kesenangan semata. Kemeja yang ia kenakan kusut di bagian dada, dan aromanya itu bukan aroma parfum yang biasa ia pakai. Ada campuran aroma asing yang masam, sisa-sisa rokok murah dan minuman keras yang tidak mahal. "Kenapa kamu belum tidur, sayang?" tanya Dion. Nadanya berusaha menjadi lembut, namun terlalu dipaksakan. Ia meletakkan koper di lantai dengan bunyi keras yang mengganggu kesunyian. "Aku baru pulang. Perjalanannya sangat berat. Kamu tahu, urusan bisnis penting." Riana akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, datar, dan tajam seperti pecahan kaca. 7 hari. Dion. 7 hari tanpa kabar. Ponsel mati. Rekan kerja tidak tahu di mana kamu. Dan kamu menyebutnya perjalanan bisnis? Riana tidak menaikkan volume suaranya. Tetapi setiap kata yang keluar memiliki beban yang menekan. Dion langsung defensif. Ia berjalan mendekati lemari, pura-pura mencari baju ganti, menghindari tatapan Riana. "Oh, jangan mulai drama, Riana," balas Dion dengan nada lelah, mengibaskan tangannya seolah-olah tuduhan Riana hanyalah omong kosong. "Aku sudah bilang, ini urusan rahasia dan penting. Aku harus mematikan ponselku agar tidak dilacak oleh kompetitor. Kamu tahu betapa pentingnya posisiku, kan?" Riana menyandarkan tubuhnya ke dinding di samping nakas. "Kalau memang penting, kamu bisa mencari telepon umum. Atau meminjam ponsel siapapun selama 2 detik. Sekadar mengirim pesan, aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih untuk menghilang." Kata-kata Riana menusuk, karena itu adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal Dion. Dion merasa terpojok. Ia membanting pintu lemari sedikit terlalu keras. Kelelahan dan rasa bersalah yang terpendam, ditambah keangkuhannya yang bawaan, kini meledak dalam bentuk amarah. Ia berbalik menghadap Riana, kedua tangannya terlipat di dada, wajahnya mengeras. Ia tidak lagi mencoba berpura-pura lembut. "Baiklah, aku lelah dengan interogasi ini," seru Dion, suaranya meninggi. "Apa yang kamu harapkan? Karpet merah? Aku baru saja berjuang untuk masa depan kita di luar sana. Kamu pikir mudah? Kamu hanya di rumah, menikmati kenyamanan, lalu menuntut ini dan itu." Dion mengambil langkah maju, mencoba mendominasi ruangan dengan kehadirannya, tetapi Riana tidak bergerak sama sekali. "Aku pulang, Riana. Itu intinya." Hardik Dion, matanya penuh kemarahan. Ia menghela napas panjang, lalu mengucapkan kalimat kunci yang telah Riana antisipasi. "Kamu seharusnya bersyukur aku masih mau pulang." Kalimat itu terucap dengan penekanan yang merendahkan, penuh keangkuhan. Dion berbicara seolah-olah kepulangannya adalah anugerah terbesar dalam hidup Riana, setelah seminggu penuh mengabaikan dan meninggalkannya dalam ketidakpastian. Ia berharap Riana akan menangis, memeluknya, dan meminta maaf karena telah meragukannya. Reaksi yang selalu ia dapatkan sebelumnya.
Namun, reaksi Riana malam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Riana tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia bahkan tidak membela diri. Matanya hanya menatap Dion dengan ketenangan yang menakutkan. Ketenangan yang terasa seperti kebalikan dari api amarah Dion. Syukur? Untuk apa, Dion? Tanya Riana. Nadanya kini bergetar, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena kekuatan yang menahan letusan emosi. Syukur karena kamu mengingat jalan pulang setelah 7 hari melarikan diri dari tanggung jawab? Syukur karena kamu kembali setelah menguras habis rekeningku dan membuatku terlilit utang di bank. Wajah Dion langsung berubah. Ia terdiam, seolah-olah Riana baru saja menamparnya dengan kenyataan yang paling pahit. Ekspresi keangkuhannya runtuh, digantikan oleh kepanikan yang muncul dari lubuk hatinya. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dion tergagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Riana tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya, melainkan hanya gerakan bibir yang sinis dan tajam. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir selama seminggu ini aku hanya duduk dan menangis? Kamu meremehkanku, Dion. Kamu pikir aku hanya seorang istri penurut yang bodoh? Kamu salah besar. Riana kemudian bergerak. Langkahnya lambat, terukur, dan penuh makna. Ia berjalan menuju nakas, di mana amplop kuning itu tergeletak seperti trofi kemenangan yang ia raih setelah perjuangan sunyi. Mata Dion secara naluriah mengikuti gerakan Riana, terpaku pada warna kuning cerah yang mencolok di tengah kegelapan. Sebuah insting memberitahunya bahwa objek itu mengandung bahaya yang jauh lebih besar daripada amarah Riana yang biasa. Riana mengambil amplop itu. Keheningan kembali merayap di antara mereka. Kali ini lebih tegang dan mencekam. Dion menahan napasnya. Keangkuhan yang ia bawa pulang dari liburan rahasianya kini sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa takut yang memilin perutnya. Riana berbalik lagi menghadap Dion. Ia memegang amplop itu dengan kedua tangan, perlahan, seolah-olah menyerahkan sebuah benda suci yang tak ternilai. Aku menatap tenang, gumam Riana dalam hati, menahan gejolak yang selama ini ia pendam. Matanya mengunci mata Dion, memaksa suaminya melihat kehancuran yang selama ini ia ciptakan. Dengan gerakan yang paling lambat dan paling dramatis yang pernah ia lakukan, Riana menyerahkan amplop kuning di tanganku kepada Dion. Baca itu, Dion, perintah Riana. Suaranya pelan tapi mutlak. Itu adalah jawaban atas semua yang kamu katakan dan semua yang kamu lakukan. Dion mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Kehati-hatian Riana justru membuatnya semakin takut. Ia tidak langsung membuka amplop itu. Ia membolak-baliknya, mencoba menebak isinya. Dion berpikir keras. Apakah ini tagihan utang? Apakah ini surat ancaman dari rekan bisnisnya yang sekarang ia tinggalkan dalam masalah? Apapun itu, Dion tahu, amplop ini adalah penanda bahwa permainannya sudah berakhir. Saat Riana berdiri diam, menunggunya, Dion akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ia merobek ujung amplop kuning itu dengan jari telunjuknya yang gemetar. Saat kertas-kertas di dalamnya mulai terlihat, Riana menyaksikan dengan kepuasan yang dingin. Dion mengeluarkan isinya. Hanya 2 lembar kertas tebal. Saat mata Dion menangkap baris-baris pertama dari kertas pertama, wajahnya pucat seketika. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pucatnya wajah Dion bukan lagi sekadar kelelahan, melainkan kepanikan akut. Kertas di tangannya bergetar, seolah-olah ia memegang bara api yang membakar masa depannya. Dion berdiri membeku di tengah kamar, lampu remang-remang memantulkan bayangan gelap di wajahnya yang kini telah berubah drastis dari arogan menjadi panik total. Tangannya gemetar hebat, memegang 2 lembar kertas yang baru saja ia keluarkan dari amplop kuning. Pandangannya terpaku pada kertas pertama, yang merupakan salinan legal. Baris demi baris, kata demi kata, seperti palu godam yang menghantam fondasi kehidupannya. Ketenangan Riana yang menghantui semakin terasa. Riana tidak bergerak, tidak berbicara. Ia hanya berdiri, mengamati setiap perubahan ekspresi Dion dengan tatapan yang dingin dan tak berkedip, seolah-olah ia sedang menonton hasil dari sebuah eksperimen yang ia rancang dengan sempurna. Ia membiarkan Dion tenggelam dalam keheningan, membiarkan kebenaran yang tertulis itu bekerja menghancurkan pertahanan diri suaminya. Dion menggigit bibir bawahnya, mata melebar membaca, gugatan cerai dengan tuntutan harta gono gini. Tanggal pengajuan gugatan itu terpampang jelas, hanya 3 hari setelah ia menghilang.
Riana sudah bergerak cepat. Jauh sebelum Dion sempat terpikir untuk pulang dengan segala kebohongannya. Ini bukan lagi ancaman kosong. Ini adalah fakta hukum yang mengikat, ditandatangani oleh pengacara terkemuka dan diterima oleh pengadilan. Ini apa? Riana? Dion akhirnya mengeluarkan suara. Namun nadanya jauh dari kemarahan yang ia tunjukkan sebelumnya. Kini hanya ada getaran ketidakpercayaan dan rasa ngeri. Ini pasti lelucon. Kamu bercanda, kan? Kamu tidak mungkin. Aku tidak pernah bercanda tentang masa depanku. Dion, potong Riana dengan suara rendah, memecah keheningan yang menyesakan. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu bermain-main dengan masa depanku. Dion segera mengalihkan perhatiannya pada kertas kedua yang ia pegang. Kertas ini lebih tebal, seperti laporan resmi. Isinya adalah data dan angka yang disusun rapi, bertajuk, Laporan Audit Sementara atas Dana Perusahaan dan Aset Bersama. Saat membaca ringkasan singkat di halaman pertama, wajahnya pucat seketika. Yang terjadi di bab 2 kini bertambah parah, berubah menjadi warna abu-abu kehijauan. Laporan itu mencantumkan secara rinci penggelapan dana, angka pasti yang Dion tarik dari rekening perusahaan, disamarkan sebagai biaya operasional, dan dipindahkan ke rekening bank yang ia yakini tidak akan pernah Riana temukan. Aset yang diamankan, daftar aset berharga, rumah, mobil, tabungan bersama, yang telah Riana amankan status kepemilikannya menjadi atas namanya sendiri sebelum Dion sempat menjual atau menggadaikannya. Hutang pribadi, total tagihan kartu kredit yang Dion gunakan selama seminggu terakhir, termasuk biaya resort mewah dan pembelian barang-barang yang tidak masuk akal, semuanya dibebankan ke kartu Riana. Dion meremas kertas laporan itu hingga kusut di tangannya. Bukan hanya Riana yang meninggalkannya, tapi Riana telah mencabut semua jaring pengaman keuangannya, bahkan sebelum dia tahu dia akan jatuh. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Desak Dion. Suaranya naik setengah oktav, hampir seperti teriakan. Rekening itu rahasia. Hanya aku dan orang-orang yang kupekerjakan untuk menemukan rahasiamu, sambung Riana dingin. Kamu melupakan satu hal, Dion. Aku tidak hanya cantik dan pandai mengurus rumah. Aku adalah seorang manajer keuangan. Aku tahu cara kerja audit. Aku tahu cara melacak jejak digital. Dan yang lebih penting, aku tahu bagaimana memanfaatkan koneksi yang kamu anggap remeh. Riana melangkah ke tepi tempat tidur, mengambil ponselnya yang tergeletak di sana. Ia menggeser layar dan memutar sebentar. Selama 7 hari kamu menghilang, lanjut Riana. Aku tidak hanya bicara dengan pengacara, aku juga bicara dengan orang-orang yang kamu tinggalkan di belakang. Sahabatku, Mira, sangat membantu dalam melacak keberadaan fisikmu. Tapi untuk urusan uang, aku butuh orang dalam. Riana kemudian menunjukkan layar ponselnya pada Dion. Di sana terlihat sebuah riwayat obrolan dengan kontak bernama Ardi. Ardi. Dion terperanjat, mengenali nama itu dengan rasa takut. Mantan rekan kerjaku? Kamu menghubunginya? Untuk apa? Ardi adalah orang yang kamu pecat secara tidak adil 6 bulan lalu, jelas Riana. Dia menyimpan semua data, semua kecurangan yang kamu lakukan, semua manipulasi laporan yang kamu paksakan padanya. Dia tidak pernah membalas dendam secara langsung, tapi dia memberiku semua bukti yang aku butuhkan, termasuk akses ke server cadangan perusahaan. Ardi memberikannya secara gratis, Dion. Hanya karena dia muak denganmu. Pengungkapan itu menghantam Dion lebih keras dari apapun. Selama ini, dia percaya bahwa semua kejahatannya tersembunyi dengan aman di balik dinding-dinding perusahaan yang ia dominasi. Dia tidak pernah menyadari bahwa orang yang paling ia tindas, Ardi, akan menjadi kunci kejatuhannya. Dion menjatuhkan kertas laporan audit itu ke lantai. Ia meraih kertas gugatan cerai, mencengkeramnya, mencoba merobeknya, namun kertas legal itu terlalu tebal. Kepanikan Dion kini beralih menjadi kemarahan yang putus asa. Kamu gila, Riana. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Dion, suaranya bergetar antara amarah dan tangisan. Kamu akan menghancurkan kita. Kamu akan menghancurkan reputasiku. Kamu tidak memikirkan masa depan kita. Riana menatapnya tanpa emosi. Masa depan kita sudah kamu hancurkan 7 hari yang lalu, Dion. Saat kamu pergi tanpa kabar, menggunakan uangku, dan meninggalkan utang. Aku tidak menghancurkan reputasimu.
Kamu yang melakukannya sendiri. Amplop kuning itu hanyalah konfirmasi formal dari kehancuran yang sudah kamu ciptakan. Riana berjalan memutari Dion, menciptakan jarak emosional dan fisik di antara mereka. Ia berhenti di dekat jendela, menatap refleksi dirinya sendiri yang tampak lebih kuat dan lebih bebas daripada sebelumnya. Dan kamu bertanya kenapa aku melakukannya? Lanjut Riana. Aku melakukannya karena kalimatmu tadi. Kamu seharusnya bersyukur aku masih mau pulang. Kalimat itu menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai aku. Kamu hanya menghargai kenyamanan yang aku berikan. Kamu melihatku sebagai trofi, bukan sebagai pasangan. 7 hari itu bukan hanya liburan, Dion. Itu adalah penghinaan terakhir yang membuatku sadar. Aku pantas mendapatkan lebih dari rasa syukur palsumu. Dion terduduk di tepi tempat tidur. Semua energinya terkuras habis. Ia mencoba memutar balik situasi, sebuah refleks lama untuk memanipulasi. Tapi aku mencintaimu, Riana. Katanya, suaranya kembali melembut, kali ini dengan nada memelas yang menjijikkan. Ini hanya kesalahan. Aku janji akan memperbaikinya. Kita bisa batalkan gugatan ini. Aku akan bayar kembali uang itu. Kita bisa lupakan amplop kuning ini. Riana tertawa, tawa yang kering dan tanpa sukacita. Cinta? Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan membuatku harus mengajukan gugatan cerai untuk menemukan kebenaran. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan meninggalkan utang atas namaku. Kertas itu, Dion, Riana menunjuk kertas gugatan yang kini teronggok di tangan Dion, adalah bukti bahwa aku mencintai diriku sendiri lebih dari cintaku yang bodoh padamu. Riana mengambil langkah terakhir, langkah yang final. Ia menunduk sedikit, tatapannya bertemu langsung dengan mata Dion yang penuh keputusasaan. Malam ini, kamu pulang. Aku tahu. Tapi itu bukan karena kamu merindukanku. Kamu pulang karena kamu sudah kehabisan uang dan tempat pelarian. Kamu pulang untuk meminta ampunan, berharap aku akan menyelamatkanmu lagi. Sayangnya, kamu terlambat. Amplop itu sudah dikirim. Ketenangan yang kamu lihat di wajahku bukan ketenangan seorang istri yang pasrah, Dion. Itu adalah ketenangan seorang pemenang yang sudah menyelesaikan permainannya. Riana meninggalkan Dion di tengah kamar yang dipenuhi rasa ngeri dan kertas-kertas yang kusut. Amplop kuning itu, kini kosong dan tergeletak di nakas, menjadi simbol akhir dari pernikahan mereka, diakhiri bukan dengan tangisan, melainkan dengan ketenangan yang menghantui. Kertas laporan audit yang kusut kini tergeletak tak berdaya di lantai marmer, seolah-olah ia sendiri lelah menjadi saksi kebohongan Dion. Dion masih terduduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk, menatap kosong pada kertas gugatan cerai di tangannya. Ekspresi wajah pucat seketika yang muncul di bab 2 kini telah berevolusi menjadi campuran antara syok, pengkhianatan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Kehilangan kendali, bukan kehilangan Riana. Riana hanya memandangnya dari kejauhan, membiarkan suaminya mencerna kenyataan yang telah ia sajikan dengan begitu telanjang. Udara di kamar terasa dingin, dipenuhi sisa-sisa amarah Dion yang kini telah sepenuhnya diredam oleh ketakutan. Dion berusaha keras mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. Ia mengangkat kepala, matanya yang merah dan berkantung memancarkan perlawanan. Kamu pikir ini akan berhasil, Riana? Tanya Dion, suaranya parau, seperti berkarat. Kamu pikir hanya karena kamu punya laporan audit dari pengkhianat seperti Ardi, kamu bisa mengambil segalanya? Aku adalah pemilik utama perusahaan. Aku punya nama besar. Kamu hanya seorang manajer. Kamu tidak punya kekuasaan untuk mencabut fondasi yang kubangun. Riana menghela napas panjang, seolah-olah sedang berhadapan dengan anak kecil yang merengek karena mainannya direbut. Dion, kamu masih belum mengerti, kata Riana, suaranya dipenuhi nada lelah namun tegas. Kekuatan tidak selalu berada pada suara yang paling keras. Ketika kamu sibuk membangun fondasi, dengan menghabiskan uang di klub malam dan resort, aku sibuk membangun fondasi hukum yang nyata. Laporan Ardi hanyalah lapisan pertama. Isi amplop kuning itu, terutama laporan auditnya, jauh lebih dalam dari sekadar penggelapan. Riana melangkah ke meja kerja Dion. Ia membuka laci yang sebelumnya ia buka untuk menemukan surat penangguhan pinjaman. Saat kamu sibuk menangguhkan pinjaman bank besar itu, jelas Riana, tangannya kini berada di atas sebuah map tebal berwarna merah. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menjaminkan sebagian besar saham perusahaan? Saham yang, di atas kertas, adalah milikmu.
Tapi tahukah kamu apa yang aku lakukan 3 hari lalu? Dion menatap map merah itu dengan ketakutan baru. Matanya membesar. Apa? Jangan bilang. Riana mengangkat map merah itu. Map ini berisi perjanjian pranikah yang kamu buat 3 tahun lalu. Kamu ingat? Kamu memaksaku menandatanganinya karena kamu takut aku akan mengincar hartamu jika kita bercerai. Kamu begitu fokus pada pasal-pasal harta gono gini, sampai kamu melewatkan satu detail kecil yang vital. Riana membuka map itu dan menunjuk salah satu paragraf. Pasal E, ayat 4. Setiap pengalihan, penjaminan, atau penjualan aset utama perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak kedua, Riana, jika jumlah transaksi melebihi batas yang ditentukan oleh Dewan Direksi. Kamu menandatanganinya sendiri, Dion. Kamu mengira klausul ini hanya untuk melindungi kepentinganmu dari penjualan sembarangan. Tapi faktanya, kamu melanggar klausul ini saat menjaminkan saham tanpa tanda tanganku. Penjelasan Riana yang tenang namun sangat detail itu membuat Dion seakan ditelan bumi. Dion adalah pria yang ceroboh dan percaya diri berlebihan, yang selalu mengira dirinya lebih pintar dari semua orang, termasuk istrinya. Dia tidak pernah membaca detail kecil dalam perjanjian hukum yang dia anggap remeh. Aku tidak ingat, bisik Dion. Itu hanya formalitas. Dalam hukum, tidak ada yang namanya hanya formalitas, tegas Riana. Dan lebih dari itu, dalam gugatan cerai yang aku ajukan, aku tidak hanya menuntut hakku, Dion. Aku menggunakan pelanggaran klausul ini untuk membatalkan dan menggugurkan penjaminan saham yang kamu lakukan kepada bank. Pengakuan Riana ini adalah kejutan yang sesungguhnya dari isi amplop kuning tersebut. Bukan hanya gugatan cerai, tetapi sebuah serangan hukum yang terstruktur untuk merebut kembali kekuasaan finansial. Jadi, bukan hanya kamu yang akan kehilangan perusahaan karena utang, Dion, Riana melanjutkan, suaranya terdengar seperti hakim yang membacakan vonis, tapi kamu juga akan dihadapkan pada tuntutan pidana karena telah melanggar perjanjian hukum dan melakukan penggelapan dana. Dan tebak apa? Bank yang kamu pinjami uang itu tidak akan peduli kamu adalah siapa. Mereka hanya melihat bahwa aset yang kamu jaminkan sekarang berstatus sengketa hukum karena ulahmu sendiri. Dion bangkit berdiri, gemetar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Semua skenario buruk yang pernah ia bayangkan tidak pernah seserius ini. Ia membayangkan Riana hanya akan menangis, memohon, atau paling buruk, menuntut sedikit uang. Bukan menghadapi serangan hukum yang terencana dan mematikan. Kamu menjebakku, tuduh Dion, menatap Riana dengan mata penuh kebencian. Kamu melakukan ini dengan dingin. Kamu sudah merencanakannya sejak lama. Aku merencanakannya sejak kamu mulai menunjukkan bahwa kamu tidak akan berubah. Balas Riana dengan nada tenang yang membuat tuduhan Dion terasa lebih menyakitkan. Aku lelah menjadi jaring pengamanmu. Aku lelah menutupi hutang-hutangmu. 7 hari tanpa kabar hanyalah timing yang sempurna untukku bertindak. Dion mulai mondar-mandir di kamar, rambutnya acak-acakan. Ia mencari cara untuk melawan, mencari celah, namun Riana telah menutup semua pintu. Aku akan menghubungi pengacaraku. Aku akan membalikan semua ini, ancam Dion, meskipun nada suaranya terdengar putus asa. Silakan, jawab Riana, mengangkat bahu acuh tak acuh. Pengacaraku, Bapak Hadi, sudah menyiapkan semua berkas dan bukti transaksi lengkap yang diberikan oleh Ardi. Bahkan Bapak Hadi sudah menghubungi beberapa anggota Dewan Direksi perusahaan yang juga muak dengan kelakuanmu. Saat kamu pergi, Dion, kamu lupa bahwa beberapa orang yang kamu pekerjakan sebenarnya lebih loyal kepadaku daripada kepadamu. Riana berjalan menuju pintu, seolah-olah percakapan ini sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu dibahas. Mulai sekarang, kamu tidur di kamar tamu, kata Riana, membuka pintu kamar. Semua rekening bersama sudah dibekukan. Kamu boleh menghubungi pengacaramu, tapi jangan coba-coba keluar kota. Semua dokumen perjalananmu sudah aku laporkan sebagai antisipasi pelarianmu. Dion tersentak, merasa benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Ia menyadari bahwa ia baru saja pulang ke sebuah rumah yang bukan lagi miliknya, kepada seorang istri yang bukan lagi pengikut setianya, melainkan seorang lawan yang cerdas dan kejam. Riana, jangan tinggalkan aku seperti ini. Dion memohon, kini dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, air mata yang tidak pernah Riana lihat selama bertahun-tahun. Aku janji akan berlutut. Aku janji akan berubah.
Aku butuh kamu untuk membantuku keluar dari masalah bank ini. Riana berhenti di ambang pintu, menatap punggung Dion yang kini terlihat menyedihkan dan kecil di tengah ruangan yang besar itu. Ia telah melihat cukup banyak. Dion. Riana menutup pintu dengan lembut, meninggalkan celah kecil yang cukup untuk mengeluarkan suaranya. Aku sudah memberimu kesempatan itu selama bertahun-tahun. Tapi kamu memilih untuk pulang dengan kalimat, kamu seharusnya bersyukur aku masih mau pulang. Ingat baik-baik, kalimatmu itulah yang menutup pintu hatiku, jauh sebelum amplop kuning itu menutup pintu kamar ini. Riana menutup pintu itu sepenuhnya. Bunyi, klik, pelan dari kenop pintu itu terdengar seperti bunyi lonceng perpisahan. Dion ditinggalkan sendirian di kamar yang gelap, dikelilingi oleh sisa-sisa kebohongan dan ketakutannya sendiri, dengan amplop kuning yang telah mengungkap semua kehancuran masa depannya. Pagi hari datang, namun tidak membawa cahaya bagi Dion. Setelah semalaman di kamar tamu, Dion tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pasal-pasal gugatan cerai, ancaman pembatalan saham, dan wajah tenang Riana yang seolah mengejek semua keangkuhannya. Kamar tamu itu terasa dingin dan sempit, sebuah penjara sementara yang dibuat oleh istrinya sendiri. Dion bangkit, wajahnya tampak lebih buruk daripada saat ia pulang semalam. Ia memutuskan untuk mencoba satu kali lagi, memohon. Ia harus mengeluarkan dirinya dari masalah pinjaman bank dan tuntutan hukum. Dan satu-satunya cara adalah dengan meyakinkan Riana. Dion melangkah menuju kamar utama. Pintu kamar itu tidak dikunci, tetapi aura di dalamnya telah berubah. Riana sudah berpakaian rapi, siap berangkat kerja, terlihat segar dan profesional. Ia sedang duduk di meja rias, memasukkan beberapa dokumen ke dalam tas kerjanya, mengabaikan Dion sepenuhnya. Riana, kita perlu bicara, kata Dion. Suaranya kini tidak lagi berteriak, melainkan berbisik dengan nada memohon yang paling rendah. Riana menutup resleting tasnya, lalu berbalik. Ia menatap Dion sejenak, membiarkan keheningan yang panjang dan tidak nyaman mengisi ruangan. Bicara apa lagi, Dion? Tanya Riana, suaranya tanpa intonasi. Semua sudah tertulis di amplop kuning itu. Kamu sudah membaca surat gugatan cerai dan laporan audit. Bukti sudah di tangan pengacara. Tolong, hanya dengarkan aku sebentar. Dion mendekat, mencoba menyentuh tangan Riana, namun Riana menarik tangannya menjauh dengan gerakan cepat dan jijik. Aku tidak ingin ada sentuhan fisik. Bicara saja, cepat. Aku harus berangkat, ujar Riana. Dion mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku brengsek karena menghilang dan berbohong. Tapi kepergianku, Riana, itu bukan sepenuhnya karena aku ingin bersenang-senang. Bukan hanya tentang wanita atau resort itu. Itu jauh lebih besar dari itu. Riana menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangan di dada. Aku tahu kamu lari dari masalah keuangan, Dion. Laporan Ardi sudah menunjukkan itu. Sekarang, katakan apa masalahnya yang sebenarnya, tanpa manipulasi. Aku tidak akan membantumu, tapi aku akan mendengarkan. Mendengar bahwa Riana tidak akan membantu, semua harapan Dion runtuh. Namun, rasa takut akan tuntutan pidana dan kehancuran reputasi membuatnya terpaksa mengakui segalanya. Masalahnya adalah Pak Darsono, bisik Dion, menyebut nama seorang konglomerat besar yang dikenal kejam dalam dunia bisnis. Uang yang aku gelapkan dari perusahaan, itu bukan untuk diriku sendiri sepenuhnya. Aku berutang pada Pak Darsono. Riana terkejut. Meskipun ia sudah menduga ada masalah besar, keterlibatan Pak Darsono, orang yang dikenal memiliki koneksi hingga ke jaringan gelap, membuatnya tersentak. Utang apa? Sejak kapan? Desak Riana. Intonasi suaranya akhirnya menunjukkan sedikit ketegangan. Dion mulai menceritakan kronologinya dengan nada getir. Ini adalah pengakuan di balik kepergian yang sesungguhnya. 6 bulan lalu, aku bertaruh besar pada proyek properti di luar kota. Aku butuh dana cepat yang tidak terdeteksi oleh laporan audit biasa. Jelas Dion, matanya nanar. Aku mendekati Pak Darsono untuk pinjaman dana di luar bank, dengan bunga yang mencekik. Pak Darsono memberiku uang, dengan syarat aku harus melunasinya dalam 4 bulan, atau dia akan mengambil alih sahamku dan mengurus diriku. Dan tentu saja, kamu gagal melunasinya, potong Riana dingin. Dion mengangguk, air mata mulai menggenang. Proyek itu gagal.
Aku kehilangan semua uangnya. Saat jatuh tempo, aku tidak punya apa-apa. Pak Darsono mulai mengancam. Dia mengirim orang-orangnya. Aku panik, Riana. Aku menarik sisa uang dari rekening perusahaan, uang yang kamu lihat di laporan audit, untuk mencoba membayar sebagian utang itu. Tapi itu tidak cukup. Dan lari ke resort selama seminggu adalah bagian dari solusi? Tanya Riana sinis. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku tahu dia akan datang mencariku. Bela Dion. Aku harus bersembunyi. Aku berharap seminggu itu akan memberiku waktu untuk memikirkan skema baru, untuk menipu orang lain, atau setidaknya membuat Pak Darsono berpikir aku benar-benar lari dari negara ini. Aku tahu itu pengecut, tapi aku takut, Riana. Dia tidak bermain-main. Dion kemudian mengakui hal yang paling memalukan. Aku meninggalkanmu tanpa kabar, karena aku berharap dia akan mencari uang itu dariku, bukan darimu. Aku ingin dia fokus padaku, sehingga kamu aman dan bisa mengurus pembekuan rekening tanpa aku. Riana menertawakan pengakuan itu, tawa yang menyakitkan. Oh, Dion, kamu selalu mencari pembenaran paling munafik. Kamu tidak melindungiku. Kamu meninggalkanku sebagai jaminan, berharap aku akan panik dan menggunakan koneksiku untuk menyelamatkanmu, sama seperti yang selalu kulakukan. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa aku dalam bahaya. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Tidak, sanggah Riana tajam. Kamu kembali dengan, kamu seharusnya bersyukur aku masih mau pulang. Itu bukan ucapan seorang suami yang melindungi istrinya. Itu ucapan seorang pria yang kembali untuk mencari dompet kedua. Dion menyadari bahwa semua alasannya, semua pembenarannya, sama sekali tidak mempan pada Riana yang baru. Riana tidak lagi melihatnya sebagai suami yang butuh diselamatkan, melainkan sebagai beban yang harus dibuang. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang, Riana? Tanya Dion, suaranya pasrah. Jika kamu tidak mau membatalkan gugatan cerai, setidaknya bantu aku menghadapi Pak Darsono. Jika aku dipenjara atau bahkan dihilangkan, kamu akan mendapatkan masalah besar juga. Pak Darsono tahu kita punya aset bersama. Riana berdiri tegak. Ia memasang kembali ekspresi ketenangan yang telah ia pelajari selama 7 hari terakhir. Aku sudah memikirkan Pak Darsono, kata Riana, suaranya kembali datar dan dingin. Aku sudah mengurusnya sebelum aku mengajukan gugatan cerai. Pengakuan Riana ini adalah kejutan baru. Dion menatapnya dengan mata terbelalak. Apa? Bagaimana? Aku sudah bilang, aku tidak hanya menangis. Aku bekerja. Riana melangkah menuju pintu. Semalam, setelah kamu tertidur di kamar tamu, aku menghubungi Ardi lagi. Ardi, yang bekerja di dalam perusahaan selama bertahun-tahun, tahu persis bagaimana Dion melakukan bisnis gelap dengan Pak Darsono. Ardi tidak hanya memberiku laporan audit. Riana memegang kenop pintu, siap untuk pergi. Ardi juga memberiku semua detail tentang jaringan kejahatan bisnis yang terkuak yang selama ini kamu tutupi di bawah meja. Termasuk bagaimana Pak Darsono menggunakan perusahaanmu untuk mencuci uang dan bagaimana kamu menjadi boneka yang menggerakkan asetnya. Dion tersentak. Pencucian uang? Itu adalah tuduhan pidana yang jauh lebih serius daripada penggelapan. Itu menjelaskan mengapa Riana begitu yakin ingin bercerai dan mengamankan aset. Riana tidak hanya menyelamatkan dirinya dari Dion, tetapi juga dari kejatuhan bisnis yang melibatkan kriminal besar. Amplop kuning itu hanyalah permulaan. Dion, itu baru permulaan dari kejatuhanmu, pungkas Riana. Aku sudah menghubungi pengacara dan aku punya rekaman, yang juga diberikan Ardi, yang menunjukkan niat burukmu dan niat jahat Pak Darsono. Selamat menikmati hari-harimu di kamar tamu. Aku harus pergi bekerja. Dan percayalah, pekerjaan yang aku lakukan hari ini jauh lebih penting daripada masalahmu dengan Pak Darsono. Riana keluar dari kamar dan menutup pintu. Dion ditinggalkan dengan pengakuannya yang sia-sia dan ketakutan yang kini berlipat ganda. Takut pada Pak Darsono, dan takut pada Riana, wanita yang ia anggap bodoh dan kini menjadi lawan terkuatnya. Riana tiba di kantornya dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada yang menduga bahwa di balik penampilan profesionalnya, ia baru saja meninggalkan suaminya dalam kondisi mental yang hancur karena ancaman hukum dan pengungkapan rahasia. Hari ini, ia tidak datang sebagai manajer keuangan biasa,
melainkan sebagai mata-mata yang siap menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Tujuan pertama Riana bukanlah mejanya, melainkan kafe di sudut jalan yang tenang. Di sana, Mira, sahabat sekaligus jurnalis investigasi andalannya, sudah menunggu. Mira tidak hanya melacak Dion di resort mewah, Mira juga membantu Riana menyusun kerangka narasi investigasi yang kuat dan logis. Bagaimana reaksinya? Tanya Mira, menyeruput kopi dengan mata penuh rasa ingin tahu. Sudah di kamar tamu, pucat, dan hampir menangis, jawab Riana datar. Dia mengakui utang pada Pak Darsono. Tapi dia masih berpikir ini hanya tentang uang pinjaman pribadi. Dan kamu tahu itu lebih dari sekadar uang pinjaman, sambung Mira, meletakkan secangkir kopi di depan Riana. Riana mengangguk. Ia mengeluarkan flash drive kecil dari dompetnya, benda yang jauh lebih berharga daripada berlian apapun. Benda itu berisi data yang diberikan oleh Ardi, mantan rekan kerja Dion, dan analisis yang telah Riana lakukan selama 7 hari terakhir tanpa henti. Data dari Ardi sangat eksplosif. Mira, kata Riana, suaranya pelan dan serius. Dion bukan hanya pinjam uang untuk proyek gagal. Perusahaan kita, terutama divisi impor dan ekspor yang dipegang Dion, telah lama digunakan oleh Darsono Group sebagai jalur pencucian uang. Mira terdiam, kaget. Meskipun ia sudah menduga adanya masalah besar, skala kejahatan yang melibatkan konglomerat sekelas Pak Darsono adalah hal yang mengejutkan. Rinciannya? Seberapa dalam keterlibatan Dion? Desak Mira, matanya berbinar layaknya seorang jurnalis yang mencium aroma berita besar. Riana mulai menjelaskan, merujuk pada analisis data yang ia simpan di kepalanya. Dion, melalui utang yang mencekik, terpaksa menjadi perantara dalam skema kejahatan ini. Uang kotor dari Darsono Group dicuci melalui pembelian inventaris fiktif dari luar negeri. Dana itu kemudian masuk ke rekening perusahaan Dion, dan setelah melalui beberapa kali transaksi yang rumit, uang itu keluar sebagai keuntungan bersih Dion, yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan taruhan berisikonya. Semua transaksi ini disamarkan sebagai investasi luar negeri yang sah oleh Dion. Makanya, saat Dion lari, dia yakin masalahnya hanya utang pribadi dan dia aman karena sudah menyembunyikan sebagian kecil uang yang tersisa, jelas Riana. Tapi Ardi sudah menyimpan semua korespondensi email yang terenkripsi, bukti transfer yang mencurigakan, dan bahkan rekaman rapat rahasia yang menunjukkan Dion bertindak atas perintah Darsono. Mira menyadari betapa cerdiknya Riana. Riana tidak hanya menggugat cerai Dion. Riana menggunakan gugatan perceraian ini sebagai pintu masuk untuk membersihkan namanya sendiri dari potensi tuntutan pidana federal terkait pencucian uang, yang jika terbukti, bisa menjeratnya juga sebagai istri dan pemegang saham perusahaan. Dengan bertindak cepat, Riana memposisikan dirinya sebagai korban yang berusaha memisahkan diri dari tindak kejahatan yang tidak ia ketahui. Tindakanmu mengamankan aset dan menggugat cerai pada awal masalah itu brilian, puji Mira. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak terlibat. Bahkan kamu adalah korban yang bertindak untuk melepaskan diri dari jerat kejahatan suamimu. Itulah yang harus aku buktikan secara resmi, kata Riana, sorot matanya tajam. Aku harus memposisikan diriku sebagai korban yang proaktif dan informan kunci, bukan kaki tangan yang pasif. Laporan audit yang kuserahkan ke Dion di amplop kuning itu hanyalah urusan pribadi antara suami istri. Tapi data di sini. Riana mengetuk flash drive itu di atas meja. Adalah bukti mutlak bahwa jaringan kejahatan bisnis ini ada, dan Dion hanyalah bidak kecil yang sudah terjerat. Riana kemudian mengungkapkan rencana besarnya hari ini. Ia tidak akan menyerahkan bukti ini kepada polisi biasa, yang mungkin saja sudah disusupi oleh koneksi kuat Darsono Group. Aku sudah menghubungi kantor kejaksaan yang menangani kasus kejahatan terorganisir dan pencucian uang berskala nasional, ungkap Riana. Mereka memiliki tim khusus dan reputasi tidak bisa disogok. Aku akan memberikan seluruh bukti ini, termasuk pengakuan lisan Dion tadi malam tentang utang Darsono, sebagai imbalan atas kekebalan hukum penuh untuk diriku sendiri. Ini adalah pertaruhan yang sangat berani. Tetapi Riana tahu ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang Dion dan ancaman Darsono. Ia harus menukar masa depan Dion dan Darsono Group dengan masa depannya sendiri. Setelah selesai membahas strategi dengan Mira, yang berjanji untuk menyebarkan berita ini sebagai bocoran dari orang dalam di kalangan media untuk menciptakan tekanan publik terhadap kejaksaan, Riana berjalan menuju gedung kejaksaan dengan langkah pasti. Di ruangan yang dingin, sunyi, dan formal,
Riana bertemu dengan kepala jaksa penuntut khusus, seorang wanita parubaya yang terkenal tegas dan anti korupsi. Riana menyajikan datanya dengan tenang dan terperinci, menjelaskan bagaimana Dion memanipulasi laporan keuangan, menukangi dokumen impor, dan menggunakan pinjaman fiktif untuk menutupi aliran uang haram Darsono Group. Riana tidak menyembunyikan fakta bahwa ia adalah istri dari pelaku utama, Dion. Sebaliknya, ia menggunakan fakta itu untuk memperkuat posisinya sebagai saksi kunci yang memiliki akses mendalam ke data yang sah. Suami saya telah memilih jalannya sendiri. Saya memilih jalan kebebasan. Saya menyerahkan semua ini untuk membersihkan nama saya dan memastikan keadilan ditegakkan. Tutup Riana, menyerahkan flash drive itu. Jaksa itu menatap Riana dengan penuh kekaguman. Nyonya Riana, ini adalah kasus besar. Bukti Anda sangat terperinci dan sangat penting. Kami akan menjamin kekebalan hukum Anda. Namun, ini akan membutuhkan waktu dan diskresi tinggi. Begitu kami bertindak, akan terjadi kekacauan besar di dunia bisnis ibu kota. Riana mengangguk. Kekacauan adalah yang ia harapkan. Kekacauan itu akan mengalihkan perhatian Pak Darsono dan kaki tangannya dari masalah perceraian, membuat Dion menjadi target utama otoritas negara, bukan target mafia. Saat Riana meninggalkan gedung kejaksaan, ia merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia tidak hanya melarikan diri dari Dion, ia melarikan diri dari jaringan kejahatan yang jauh lebih berbahaya. Riana kemudian menghubungi pengacara perceraiannya, Bapak Hadi. Pak Hadi, saya baru saja bertemu dengan kejaksaan khusus. Masalah perceraian kini menjadi kasus sekunder. Fokus utamanya adalah kasus pencucian uang yang melibatkan Darsono Group, kata Riana, suaranya kembali ke mode profesional. Saya ingin Anda segera mengajukan permohonan pembatasan gerak darurat untuk Dion ke pengadilan, dengan alasan keterlibatannya dalam kejahatan terorganisir. Ini akan mengunci dia di rumah dan mencegah dia melarikan diri lagi sebelum pihak berwenang bertindak. Riana memastikan semua langkahnya sudah sempurna dan terkunci. Dia telah menggunakan pengakuan Dion dan data Ardi untuk mempersenjatai dirinya, mengubah konflik pribadi menjadi kasus federal. Malam itu, jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 9. Bagi Dion, waktu terasa berhenti sejak Riana menutup pintu kamar utama pagi tadi. Ia menghabiskan seharian di dalam kamar tamu, telepon genggamnya terus menempel di telinga. Ia mencoba menelepon pengacara perusahaan, mencoba menghubungi bank yang ia jaminkan sahamnya, dan bahkan mencoba menghubungi beberapa kolega senior yang dulu selalu menjilatnya. Hasilnya nihil. Pengacara mengatakan ia perlu waktu untuk mempelajari situasi yang sangat rumit ini. Bank menolak memberinya informasi karena status rekening sedang dibekukan. Dan yang paling menyakitkan, semua kolega yang ia anggap teman kini menolak panggilannya. Dion mulai mengerti. Riana tidak hanya menggugat cerai. Riana telah menarik semua jaring pengaman sosial dan finansial yang pernah ia miliki. Ia terisolasi total, sebuah pulau yang dikepung oleh badai hukum. Dion berjalan ke jendela kamar tamu yang kecil, menatap ke kegelapan di luar. Ia teringat kembali pada kalimat Riana, ketenangan yang kamu lihat di wajahku adalah ketenangan seorang pemenang. Tepat saat jam berdentang 9 kali, Dion mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Itu pasti Riana. Dion keluar dari kamar tamu, berjalan cepat ke ruang tengah. Riana berdiri di ambang pintu, melepas sepatu hak tingginya. Ia tampak lebih lelah daripada pagi tadi, namun matanya memancarkan cahaya yang lebih tajam dan dingin. Di tangannya, Riana membawa tas kerja yang terlihat berat dan sebuah map tebal yang belum pernah Dion lihat sebelumnya. Dari mana kamu? Tanya Dion. Nadanya kini beralih dari memohon menjadi menuntut jawaban. Sebuah insting lama untuk berkuasa yang susah ia hilangkan. Riana hanya menatapnya sekilas, seolah-olah ia adalah perabot baru yang tidak menarik. Dari tempat yang seharusnya aku datangi sejak lama, jawab Riana sambil berjalan ke dapur, mengambil segelas air. Ia tidak menawarkan Dion apapun. Dion mengikutinya. Aku sudah coba menghubungi pengacara. Mereka semua takut. Riana, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Katakan padaku. Kamu tidak bisa menghancurkan hidupku seperti ini. Riana meletakkan gelasnya di meja dapur, bunyinya keras, memecah kesunyian. Ia berbalik, bersandar di meja pantry, dan menatap Dion dengan pandangan menusuk. Aku sudah menghabiskan hari ini bertemu dengan kejaksaan khusus, kata Riana,
Suaranya sangat rendah sehingga Dion harus mendekat untuk mendengarnya. Aku memberikan semua data yang didapatkan dari Ardi, termasuk rincian keterlibatanmu dalam skema pencucian uang Pak Darsono. Pengakuan itu menghantam Dion seperti gelombang kejut. Tubuhnya menegang, dan wajahnya kembali pucat. Kejaksaan khusus. Bukan lagi pengadilan perceraian biasa. Ini adalah otoritas federal yang mengincar kasus besar. Kamu gila, bisik Dion. Kamu menyerahkan suamimu sendiri ke otoritas federal? Kamu tahu apa yang akan terjadi? Dia akan memenjarakanmu juga. Kamu adalah istri dan pemegang saham perusahaan. Riana tersenyum sinis. Justru itu. Aku bukan lagi pemegang saham utamamu, Dion. Aku adalah saksi kunci dalam kasus Darsono Group. Hari ini, aku sudah mendapatkan kekebalan hukum penuh untuk diriku. Mereka tidak akan menyentuhku. Semua tuduhan dan tuntutan pidana akan diarahkan padamu, kamu, dan jaringan kejahatan bisnismu. Riana kemudian menunjukkan map tebal yang ia bawa. Dan ini, katanya, adalah salinan dokumen dari pengadilan. Tadi sore, Bapak Hadi mengajukan permohonan pembatasan gerak darurat atas namamu. Kamu tidak boleh meninggalkan kota. Kamu tidak boleh menjual aset apapun, dan kamu harus melapor ke petugas setiap pagi. Kamu terkurung. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi, Dion. Bahkan jika Pak Darsono tidak menangkapmu, negara yang akan melakukannya. Mendengar kata-kata, terkurung, dan pembatasan gerak darurat, seluruh pertahanan Dion runtuh. Ia menyadari betapa jauhnya Riana melangkah. Istrinya tidak hanya ingin berpisah. Istrinya ingin membersihkan sisa-sisa dirinya dari kehidupan Riana dengan pembersihan total. Dion terduduk di kursi makan terdekat, menundukkan kepala. Semua keputusasaan, ketakutan, dan rasa kehilangan kini mendominasi dirinya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini. Setelah semua yang kita lalui. Lirih Dion, mencoba memainkan kartu masa lalu yang ia harap masih memiliki kekuatan. Semua tahun kita bersama. Apa tidak ada artinya sama sekali bagimu, Riana? Riana berjalan perlahan, melingkari meja, lalu berhenti di depannya. Matanya kini tidak lagi dingin, melainkan dipenuhi kesedihan yang sudah lama terkubur. Kesedihan atas pernikahan yang gagal, bukan kesedihan atas Dion. Tentu saja ada artinya, Dion, kata Riana, suaranya melembut sedikit, namun itu lebih mematikan daripada amarah. Semua itu mengajarkanku satu hal, batas kesabaranku. Aku ingat semua pertengkaran di mana aku menangis di pelukanmu dan kamu hanya menepuk kepalaku sambil berkata, besok lupakan saja, sayang. Aku ingat setiap kali aku memohon agar kamu berhenti berjudi, dan kamu hanya tertawa. Riana kemudian mengeluarkan kalimat yang telah lama ia simpan. Ini adalah konfrontasi rahasia yang sesungguhnya. Apa yang kamu sebut, bersama, adalah aku yang berjuang sendirian. Aku melindungimu dari bank, aku menutupi kebohonganmu di depan Bu dan Bapakku, aku bahkan berbohong kepada diriku sendiri bahwa kamu akan berubah. Dan setelah semua itu, Riana mengambil jeda dramatis, suaranya meninggi sedikit. Saat kamu akhirnya pulang setelah seminggu menghilang, kalimat pertamamu adalah, kamu seharusnya bersyukur aku masih mau pulang. Riana memukul meja dengan telapak tangannya. Kalimat itu adalah pengakuan paling jujur darimu, Dion. Pengakuan bahwa kamu tidak melihatku sebagai istri, tapi sebagai pelabuhan. Kamu berpikir aku akan selalu ada. Itu adalah kalimat yang membunuh semua sisa cintaku. Dion mendongak. Matanya penuh air mata yang tulus karena ketakutan dan penyesalan. Dia tidak menyesali perbuatannya pada Pak Darsono. Dia menyesali perbuatannya pada Riana yang kini menghancurkannya. Kamu benar, kata Dion, suaranya pecah. Ini adalah pengakuan terpaksa yang sesungguhnya. Pengakuan kekalahan. Aku tidak pernah melihatmu. Aku terlalu sibuk melihat diriku sendiri. Aku mengira kamu lemah, Riana. Aku mengira kamu mudah dimaafkan. Seperti semua wanita lain yang pernah kutemui. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu secerdas ini, sekuat ini, sekejam ini. Dion menggunakan kata, kejam, karena bagi dirinya, tindakan Riana terasa seperti pengkhianatan yang kejam. Namun, bagi Riana, itu adalah tindakan pembelaan diri yang mutlak. Ini bukan kekejaman, Dion. Ini adalah keadilan, jawab Riana.
Aku sudah membuat kesepakatan. Kamu akan menghadapi konsekuensimu sendiri, termasuk masalah dengan Darsono, tanpa bantuan dariku. Kejaksaan akan datang dalam beberapa hari ke depan, begitu permohonan pembatasan gerak darurat disetujui sepenuhnya. Riana berbalik, meninggalkan Dion yang terpuruk. Ia tidak lagi marah, hanya merasa kosong dan bebas. Tidurlah di kamar tamu. Besok, aku akan minta kunci rumah, kunci mobil, dan semua aset yang masih kamu simpan, kata Riana, langkahnya menuju kamar utama. Perang ini sudah selesai. Dion, kamu kalah. Riana masuk ke kamar utama, menutup pintu, dan menguncinya. Bunyi kunci yang diputar 2 kali itu adalah bunyi terakhir yang didengar Dion malam itu. Dion ditinggalkan sendirian di ruang tengah, dikelilingi oleh keheningan rumah mewah yang segera akan direbut darinya, menantikan kedatangan otoritas yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 hari berlalu sejak konfrontasi terakhir di dapur. Selama waktu itu, Riana dan Dion hidup di bawah satu atap seolah-olah mereka adalah 2 orang asing yang dipaksa berbagi ruang. Riana menjalankan rutinitasnya dengan disiplin militer. Bangun, bersiap, mengurus dokumen, dan pergi bekerja. Sementara Dion, terperangkap oleh surat perintah pembatasan gerak darurat yang telah disetujui, hanya bisa mondar-mandir di kamar tamu dan ruang tengah. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari nomor-nomor yang tidak ia kenal. Kemungkinan besar orang-orang suruhan Pak Darsono yang mulai mencarinya secara agresif. Riana sengaja menciptakan suasana ini, ketenangan yang mencekik Dion. Ia tahu bahwa ketidakpastian adalah siksaan terbesar bagi pria yang terbiasa hidup mewah dan mengendalikan segalanya. Riana duduk di kantornya. Namun fokusnya bukan pada pekerjaannya, melainkan pada langkah-langkah selanjutnya. Meskipun ia sudah mengantongi kekebalan hukum, Riana tahu bahwa menghadapi Darsono Group bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kekuatan dan pengaruh. Ia harus memastikan bahwa saat kejaksaan bertindak, tidak ada celah bagi Dion atau kaki tangan Darsono untuk melarikan diri atau membalikan fakta. Riana menghubungi Mira lagi. Kali ini, pertemuan mereka dilakukan di area parkir bawah tanah, sebuah lokasi yang Riana anggap paling aman untuk percakapan rahasia. Kejaksaan sudah mulai menganalisis datamu, kata Mira, matanya memancarkan kegembiraan seorang jurnalis yang akan segera memecahkan kasus besar. Mereka bergerak perlahan dan sangat rahasia. Target utama mereka bukan Dion, tapi jaringan di belakang Darsono. Tapi Dion adalah kunci pertama. Riana mengangguk, sudah menduga hal itu. Aku tahu. Dan saat mereka bergerak, itu harus tepat. Aku harus memastikan Dion tidak bisa menghubungi siapapun di luar sana, terutama orang-orang Darsono. Karena aku yakin, Dion akan mencoba tawar-menawar terakhir. Riana kemudian menjelaskan jebakan balasan yang ia persiapkan. Di hari-hari terakhir Dion menghilang, dia sempat kembali ke rumah sebentar, mengemasi beberapa dokumen penting dan beberapa koper kecil sebelum lari ke resort, jelas Riana. Aku menemukan sebuah buku catatan kecil di laci meja kerjanya yang terbuka sedikit. Buku itu berisi kode-kode rahasia dan beberapa nomor kontak yang tidak dikenal. Dan isinya? Tanya Mira. Itu adalah daftar, klien, Darsono yang menggunakan jasa pencucian uangnya, serta beberapa lokasi penyimpanan uang tunai Darsono. Dion adalah penghubung. Dia menyimpan daftar ini sebagai polis asuransi jika Darsono mengkhianatinya. Ungkap Riana, matanya menyipit penuh perhitungan. Riana tidak menyerahkan buku catatan itu kepada kejaksaan. Ia menyimpannya sebagai kartu as terakhirnya. Aku akan mengatur malam pengungkapan yang sesungguhnya, kata Riana. Aku akan menghubungi bapak dan ibu Riana untuk datang ke rumah besok malam. Dion akan mengira itu adalah mediasi keluarga biasa, kesempatan terakhirnya untuk memohon belas kasihan. Mira mengerutkan kening. Kenapa kamu melibatkan keluargamu? Bukankah itu terlalu berisiko? Justru itu jebakannya, jawab Riana tenang. Dion adalah pria yang sangat memikirkan citra. Di hadapan bapak dan ibu, dia akan mencoba membela diri, dan dalam prosesnya, dia akan mengungkapkan lebih banyak kebenaran. Lagi pula, Riana menghela napas, bapak dan ibu juga pantas tahu apa yang telah dilakukan Dion. Mereka selama ini menjadi korban dari kebohongan dan penampilan Dion yang sempurna. Riana kemudian menjelaskan bagian krusial dari jebakan balasan itu. Aku sudah meminta Ardi untuk menyiapkan perangkat kecil. Besok malam, aku akan menyembunyikan alat perekam di meja makan.
Saat Dion mulai panik dan memohon, ia akan secara tidak sengaja mengungkapkan detail tentang keterlibatannya, utangnya pada Darsono, dan yang paling penting, di mana ia menyembunyikan buku catatan rahasia itu. Tapi bukankah kamu sudah tahu di mana buku itu? Tentu saja aku tahu. Tapi aku butuh pengakuan lisan dari Dion tentang keberadaan buku itu, dan bahwa buku itu adalah miliknya, di depan saksi keluarga, Riana menjelaskan. Pengakuan itu, ditambah rekaman audio, akan menjadi bukti hukum yang tidak terbantahkan. Jika kejaksaan memerlukan buku itu untuk menguatkan kasus mereka melawan Darsono, aku akan menyerahkannya. Tapi aku akan memastikan bahwa rekaman itu menunjukkan aku mendapatkannya melalui pengakuan yang tidak disengaja oleh Dion, bukan melalui pencurian. Ini adalah permainan catur yang rumit. Riana tidak ingin ada celah hukum yang membuat pengacara Dion bisa berargumen bahwa bukti yang Riana peroleh adalah ilegal. Riana menghabiskan sisa harinya untuk mempersiapkan skenario besok malam. Ia memastikan ibu Riana, yang selama ini selalu diam dan cenderung menasihati kesabaran, tahu bahwa kali ini situasinya sudah di luar batas wajar. Riana ingin kehadiran ibu Riana menjadi palu pemukul terakhir terhadap harga diri Dion. Malam itu, Riana pulang. Suasana rumah terasa lebih tegang. Dion yang melihat Riana membawa beberapa bahan makanan segar ke dapur merasa ada sedikit harapan. Apa kamu akan masak? Tanya Dion hati-hati, mengikuti Riana ke dapur. Ya. Besok malam, bapak dan ibu akan datang untuk makan malam. Jawab Riana sambil mengeluarkan sayuran. Mendengar kabar itu, wajah Dion yang tadinya pucat langsung sedikit merona. Dia salah menginterpretasikan undangan itu sebagai kesempatan emasnya. Astaga, Riana, terima kasih. Kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Kata Dion, matanya bersinar. Aku akan memohon pada mereka. Aku akan menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan bisnis kecil. Mereka selalu menyayangiku. Riana hanya menatapnya. Senyum tipis di bibirnya. Senyum yang kini terasa lebih dingin dan mematikan. Tentu, Dion. Ini adalah kesempatanmu untuk menjelaskan. Jangan sampai terlambat. Pastikan kamu hadir di meja makan, tepat waktu. Dion tidak menyadari bahwa ia baru saja setuju untuk memasuki jebakan yang telah Riana persiapkan dengan sempurna, sebuah jebakan yang akan mengungkap semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan di depan orang-orang yang paling ia butuhkan. Pukul 7 malam. Ruang makan keluarga terasa tegang, meskipun meja sudah tertata rapi dengan hidangan yang lezat. Lilin kecil diletakkan di tengah meja, memancarkan cahaya yang hangat namun terasa ironis di tengah hati yang dingin. Bapak dan Ibu Riana sudah duduk di kursi mereka. Bapak Riana, seorang pria tua yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, tampak tenang namun sorot matanya tajam dan penuh pertanyaan. Ibu Riana duduk diam. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan kesedihan mendalam. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka menunggu isyarat Riana. Riana duduk di seberang Dion. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan Dion yang terlihat gelisah. Pria itu tampak lebih kurus. Matanya terus-menerus melirik Riana, berusaha mencari celah atau kesempatan untuk berbicara empat mata. Di bawah taplak meja, tersembunyi dengan sempurna di balik karangan bunga kecil, sebuah perangkat perekam suara berukuran mini telah diaktifkan oleh Riana. Alat itu kini merekam setiap desahan, setiap gesekan sendok, dan setiap kata yang akan diucapkan malam ini. Syukurlah kamu mau memasak, Riana, kata Dion, memecah keheningan yang lama, mencoba terlihat normal. Sudah lama kita tidak makan malam bersama seperti ini, Bu, Pak. Bapak Riana menatap Dion. Dion, kita tidak ke sini untuk makan malam biasa. Riana menelepon kami. Kami ingin tahu apa yang terjadi dalam seminggu terakhir ini. Dan mengapa Riana harus mengajukan gugatan cerai? Dion seketika menjatuhkan sendoknya, bunyinya nyaring. Ia menatap Riana dengan tatapan penuh kepanikan yang tersembunyi, seolah-olah menyalahkannya karena membuka topik sensitif terlalu cepat. Namun, Riana hanya menatap balik dengan tatapan, lanjutkan permainanmu, yang tak terbantahkan. Dion menarik napas, lalu memasang wajah paling menyesal yang ia miliki. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memenangkan hati orang tuanya. Bu. Saya mohon maaf. Semua ini adalah kesalahpahaman besar. Ujar Dion, suaranya bergetar. Memang benar saya menghilang.
Tapi itu adalah kesalahan bisnis kecil. Saya berutang pada salah satu klien, dan saya mencoba melarikan diri sebentar untuk menyusun rencana. Saya panik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak sengaja mengabaikan Riana. Ibu Riana akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun penuh kekecewaan. Mengabaikan itu satu hal. Dion. Menghilang tanpa kabar selama seminggu dan kembali dengan sikap arogan, itu adalah hal lain. Dan gugatan cerai? Itu bukan kesalahan kecil. Dion beralih ke Riana. Sayang, tolong jelaskan pada bapak dan ibu. Aku sudah bilang, aku akan membayar semua utang itu. Aku akan berubah. Aku akan batalkan perjalanan bisnisku. Aku sudah janji. Kita bisa membatalkan gugatan itu besok pagi. Riana hanya memandang Dion. Ia tidak menyangkal, tidak membela diri. Ia hanya melirik ibunya, lalu berbicara dengan nada yang tenang dan dingin. Aku sudah mendengarnya, Bu. Aku sudah mendengar janji itu ratusan kali, kata Riana. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Utang Dion bukan hanya utang bisnis. Itu adalah utang kepada Pak Darsono. Dan utang itu bukan hanya soal uang. Utang itu menjeratnya dalam skema pencucian uang. Seketika, ruang makan menjadi sunyi mematikan. Bapak dan Ibu Riana terkejut. Mereka tahu nama Pak Darsono, dan mereka tahu betapa berbahayanya keterlibatan dalam kejahatan semacam itu. Dion panik. Wajahnya memerah karena marah bercampur takut. Riana telah melanggar perjanjiannya. Ia seharusnya tidak mengungkapkan detail Darsono di depan keluarganya. Riana! Cukup! Teriak Dion, memukul meja dengan tinjunya hingga piring-piring bergetar. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini hanya untuk membalas dendam padaku. Jangan libatkan Pak Darsono. Kamu tahu betapa berbahayanya itu. Bapak Riana mengangkat tangan, menghentikan Dion. Berbahaya? Kenapa kamu terdengar lebih takut pada nama orang itu daripada takut kehilangan istrimu? Jelaskan, Dion. Apa yang kamu lakukan sampai-sampai Riana harus melibatkan kejaksaan? Terpojok. Panik karena merasa Riana telah mengkhianatinya, Dion mulai kehilangan kendali diri. Ia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan Riana berbohong atau mengada-ada adalah dengan mengungkapkan bahwa Riana sendiri telah mencuri rahasianya. Riana sedang merencanakan sesuatu. Teriak Dion, matanya liar. Dia mencari bukti. Dia tahu tentang buku catatanku. Dia mencurinya. Buku catatan apa? Tanya Bapak Riana tajam. Dion terengah-engah, menyadari ia telah keceplosan. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh. Buku. Buku kecil yang berisi semua aset dan data rahasia perusahaan. Aku menyimpannya sebagai asuransi. Di mana buku itu? Dion? Desak Riana. Suaranya kini mendesak, seolah-olah ia benar-benar tidak tahu. Jebakan Riana kini mencapai puncaknya. Aku menyembunyikannya di tempat yang paling aman. Di dalam brankas di balik lukisan di ruang kerjaku. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Teriak Dion, dalam kepanikan murni, ia justru mengungkapkan lokasi persis dari bukti paling memberatkannya, di depan dua saksi dan satu alat rekam yang tersembunyi. Bapak Riana berdiri, wajahnya menunjukkan kekecewaan mutlak. Cukup. Aku sudah mendengar cukup banyak. Kamu tidak hanya berutang, kamu terlibat dalam kejahatan, dan kamu menyimpan buku rahasia itu sebagai senjata. Kamu telah merusak segalanya. Dion. Dion menyadari ia telah kalah total. Ia tidak hanya membongkar rahasia Darsono di depan mertuanya, tetapi ia juga memberikan Riana pengakuan lisan yang Riana butuhkan, bahwa buku rahasia itu ada, itu miliknya, dan isinya adalah aset perusahaan yang ia sembunyikan. Riana melihat ke arah Ibu Riana. Ibu Riana, yang selama ini selalu sabar, kini menatap Dion dengan tatapan penuh penyesalan. Dion, kata Ibu Riana, suaranya tenang dan tegas. Sebagai seorang ibu, saya selalu mengajarkan Riana untuk menghormati suaminya. Tapi saya tidak pernah mengajarkannya untuk melindungi seorang penipu dan seorang pengecut. Kamu tidak pantas mendapatkan Riana. Hukuman dari mertuanya ini menghancurkan Dion. Harapan terakhirnya untuk mediasi telah hancur. Riana tersenyum tipis. Ia perlahan bangkit, mengambil gelas airnya.
Meja makan yang tadinya penuh hidangan lezat kini terasa seperti ruang interogasi. Terima kasih atas penjelasanmu, Dion, kata Riana. Kamu baru saja mengkonfirmasi semua yang perlu didengar oleh bapak dan ibu. Dan juga oleh pihak berwajib. Riana kemudian berjalan ke arah meja samping, mematikan perangkat perekam yang tersembunyi. Ia mengambil perangkat itu dan menunjukkannya kepada Dion. Selamat, Dion. Kamu baru saja memberikan pengakuan terperinci, dengan saksi mata dan rekaman suara, tentang penggelapan, utang Darsono, dan lokasi penyimpanan buku rahasiamu, kata Riana, suaranya penuh kemenangan yang dingin. Wajah Dion kembali pucat. Ia tersentak, menyadari bahwa makan malam ini bukanlah mediasi, melainkan malam pengungkapan yang sesungguhnya. Amplop kuning hanyalah pemanasan, dan rekaman ini adalah pukulan telak. Kamu menjebakku, raung Dion, mencoba menerjang Riana. Namun, bapak Riana bergerak cepat, menahan Dion. Sudah cukup, Dion, jangan sentuh putriku. Riana mundur selangkah. Ia menatap mata Dion yang penuh kebencian dan ketakutan. Aku tidak menjebakmu, Dion. Aku hanya membuatmu mengungkapkan kebenaran yang kamu sembunyikan. Sekarang, waktunya bagimu untuk menghadapi konsekuensinya. Riana mengangguk pada bapaknya. Bapak Riana segera menghubungi pengacara Riana, Bapak Hadi. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang romantis, kebenaran akhirnya terbongkar sepenuhnya. Pagi hari setelah malam pengungkapan terasa dingin dan sunyi. Pukul 6 tepat, rumah itu tidak lagi hanya dihuni oleh ketegangan keluarga. Suara ketukan keras di pintu depan memecah keheningan. Riana, yang sudah bersiap di kamar utama, tahu persis siapa yang datang. Dari balik jendela, Dion yang masih terkejut dan terpuruk di kamar tamu, melihat dua mobil hitam besar berhenti di depan rumah. Beberapa pria berjas rapi, ditemani oleh seragam dari kejaksaan khusus, melangkah keluar. Dion panik. Ia berlari ke kamar utama, mencoba membuka pintu yang sudah dikunci oleh Riana semalam. Riana! Buka! Mereka datang! Kamu harus membantuku! Teriak Dion, memukul-mukul pintu. Riana tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, mengenakan blazer formalnya. Ia sudah siap. Ia melangkah keluar dari kamar, bukan melalui pintu utama, melainkan melalui pintu lain yang mengarah ke lorong. Saat Riana berjalan menuruni tangga, kejaksaan sudah berada di ruang tengah, dipersilakan masuk oleh Bapak Riana yang telah menunggu di ruang depan. Kehadiran Bapak Riana di sana memberikan legitimasi dan melindungi putrinya. Nyonya Riana? Tanya kepala tim kejaksaan, mendekati Riana. Ya, saya Riana. Saya adalah saksi kunci dan pelapor, jawab Riana dengan suara tenang. Dia ada di kamar tamu. Saat tim kejaksaan bergerak menuju kamar tamu, Riana berjalan ke ruang kerja Dion. Ia membuka lukisan pemandangan di dinding, menekan kode pada brankas tersembunyi. Kode itu adalah tanggal ulang tahunnya. Kode yang Dion yakin Riana tidak akan pernah tahu. Padahal itu adalah hari yang selalu ia lupakan. Riana mengambil buku catatan kecil yang Dion sebutkan semalam, buku yang berisi semua daftar nama klien Darsono dan lokasi aset tersembunyi. Ini adalah bukti pamungkas. Dion keluar dari kamar tamu, tangannya sudah diborgol. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa saat melihat Riana berdiri tenang, memegang buku yang menjadi alat bukti terakhirnya. Kamu pengkhianat. Kamu menghancurkan hidupku. Teriak Dion, suaranya dipenuhi kebencian. Riana berjalan mendekati Dion, berhenti tepat di hadapannya. Ia mengangkat buku catatan itu, lalu menyerahkannya kepada petugas kejaksaan. Ini adalah bukti yang kami bicarakan. Semua data mengenai jaringan kejahatan bisnis Darsono Group ada di sana. Termasuk pengakuan lisan yang sudah saya rekam, kata Riana, suaranya formal dan dingin. Ia menatap Dion untuk terakhir kalinya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan hampa, seolah-olah melihat sisa-sisa dari kenangan buruk. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Dion, kata Riana, suaranya sangat pelan, hanya untuk didengar oleh suaminya. Aku hanya menghentikan kehancuran yang kamu mulai. Amplop kuning itu adalah peringatan pertamaku. Kamu memilih untuk pulang dengan arogansi, bukan dengan penyesalan. Dan kini, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Dion diiringi keluar oleh petugas, melewati ruang tamu dan pintu depan.
Ia sempat melihat bapak dan ibu Riana berdiri di ruang tengah, menatapnya dengan kekecewaan. Semua kemewahan, semua arogansi, dan semua kebohongan yang ia bangun kini runtuh dalam hitungan menit. Pintu yang tertutup. Ending. Beberapa bulan kemudian, Riana berdiri di kantornya yang kini menjadi kantornya sendiri. Setelah perceraian diresmikan dengan cepat, semua bukti dan pengakuan Dion telah membuat prosesnya mulus. Riana tidak hanya mendapatkan kebebasan. Berkat kekebalan hukum dan kerjasamanya, Riana berhasil mempertahankan sebagian besar aset yang sah dan mendapatkan kembali semua uangnya yang sempat digelapkan Dion. Lebih dari itu, ia menggunakan keahliannya di bidang keuangan untuk membuka perusahaan jasa konsultasi audit dan kepatuhan hukum sendiri, yang kini berkembang pesat. Riana menerima telepon dari Mira. Kasus Darsono Group sedang menjadi berita utama di mana-mana, dan jaringan kejahatan bisnis itu telah diurai habis berkat bukti yang ia berikan. Dion, yang menolak bekerja sama, sedang menghadapi tuntutan pidana berlapis dan kurungan yang panjang. Riana menutup telepon. Ia berjalan ke jendela kantornya, menatap pemandangan kota yang luas. Ia telah membayar harga yang mahal untuk kebebasannya, tetapi ia kini berdiri tegak sebagai wanita yang mandiri, cerdas, dan kuat. Amplop kuning itu, yang menjadi simbol keputusannya, kini hanya tinggal kenangan. Ia telah mengubah arogansi suaminya menjadi tiket kebebasannya. Ia telah membuktikan bahwa ketenangan seorang wanita yang teraniaya jauh lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Riana tersenyum, senyum yang sesungguhnya. Kebenaran telah terbongkar, dan pintu menuju masa lalunya, yang penuh kebohongan, telah tertutup rapat. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang yang telah mencapai batas kesabarannya. Pengkhianatan dan kebohongan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap, dan balasan yang paling adil datang dari kebenaran yang terencana.